Di lantai 35 gedung pencakar langit Jakarta, ada satu nama yang selalu menjadi buah bibir Dira. Usianya belum genap 30, namun reputasinya sudah melampaui banyak seniornya. Ia adalah seorang analis keuangan jenius. Matanya tajam membaca tren pasar, kalkulasinya presisi. Instingnya dalam memprediksi pergerakan saham nyaris tanpa cela. Dira adalah bintang terang di perusahaan investasi raksasa itu. Setiap pagi, Dira datang dengan semangat yang menyala. Baginya, angka adalah cerita, denyut nadi ekonomi. Laporan-laporannya selalu ditunggu oleh jajaran direksi. Dira bukan hanya pintar, ia juga memiliki integritas yang kokoh. Prinsip itu ia pegang teguh, warisan dari keluarganya yang sederhana. Di dunia yang sering kali mengukur suksesan dengan tebalnya dompet, Dira punya standar lain. Reputasinya sebagai analis jenius dan pribadi yang lurus membuatnya dihormati sekaligus disegani. Namun, ia belum tahu, prinsip itu akan segera diuji dengan cara yang paling keras. Kariernya melesat cepat, dipercaya menangani portofolio besar. Ia tidak pernah menyangka, di balik dinding kaca yang megah, ada sebuah koridor gelap yang siap menelannya. Semua bermula dari sebuah proyek investasi rutin. Dira ditugaskan untuk melakukan audit dan analisis performa sebuah dana investasi khusus. Awalnya, semua terlihat normal, laporan keuangan menunjukkan profitabilitas yang luar biasa. Namun, angka-angkanya terlalu sempurna. Insting Dira mulai terusik. Ia tahu bahwa di pasar yang fluktuatif, kesempurnaan seringkali adalah ilusi. Dira memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia menelusuri setiap transaksi dari awal, memeriksa aliran dana, mencocokkan tanggal, dan memverifikasi aset. Malam-malamnya menjadi lebih panjang. Perlahan tapi pasti, sebuah pola mengerikan mulai terbentuk. Ada transaksi fiktif, perusahaan cangkang untuk menyamarkan aliran dana. Angka-angka yang tadinya tampak indah, kini berbisik tentang sebuah kebohongan besar. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini adalah skema penipuan yang dirancang dengan sangat rapi. Dana dari investor dialihkan untuk kepentingan pribadi segelintir orang. Yang lebih mengerikan, jejak digital itu mengarah ke nama-nama yang sangat ia kenal. Nama-nama para petinggi di PT Nusantara Capital. Dunia yang ia bangun di atas kepercayaan dan data, kini runtuh di hadapannya. Dampak dari penemuan ini begitu besar. Ini tentang kejahatan kerah putih yang melibatkan orang-orang paling berkuasa di tempat ia bekerja. Ia memegang sebuah bom waktu. Sebuah kebenaran yang jika dia ungkap, akan menghancurkan segalanya. Semua bermula dari sebuah proyek investasi rutin. Dira ditugaskan untuk audit dana investasi. Awalnya, laporan keuangan menunjukkan profitabilitas luar biasa. Namun, angka-angkanya terlalu sempurna. Insting Dira mulai terusik. Ia tahu bahwa di pasar yang fluktuatif, kesempurnaan seringkali adalah ilusi. Dira memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ia menelusuri setiap transaksi, memeriksa aliran dana, mencocokkan tanggal, dan memverifikasi aset. Perlahan tapi pasti, sebuah pola mengerikan mulai terbentuk. Ada transaksi fiktif, perusahaan cangkang untuk menyamarkan aliran dana. Angka-angka yang tadinya tampak indah, kini berbisik tentang sebuah kebohongan besar. Ini bukan sekadar kesalahan administrasi. Ini adalah skema penipuan yang dirancang dengan sangat rapi. Dana dari investor dialihkan untuk kepentingan pribadi segelintir orang. Yang lebih mengerikan, jejak digital itu mengarah ke nama-nama yang sangat ia kenal. Nama-nama para petinggi di PT Nusantara Capital. Dunia yang ia bangun di atas kepercayaan dan data, kini runtuh di hadapannya. Dampak dari penemuan ini begitu besar. Ini tentang kejahatan kerah putih yang melibatkan orang-orang paling berkuasa di tempat ia bekerja. Ia memegang sebuah bom waktu. Sebuah kebenaran yang jika diungkap, akan menghancurkan segalanya. Kabar tentang penyelidikan internal Dira bocor. Suasana kantor berubah, senyum ramah dari para atasan kini terasa dingin. Pak Basuki, sang CEO, memanggilnya ke ruangan. Tidak ada lagi pujian, hanya pertanyaan tajam yang menyudutkan. Untuk apa kamu membuka data-data lama itu, Dira? Fokus saja pada tugasmu. Tekanan tidak hanya datang dari dalam. Suatu sore saat pulang kerja, ia merasa ada mobil yang mengikutinya. Pesan-pesan anonim mulai masuk ke ponselnya, berisi peringatan. Jangan terlalu ingin tahu jika ingin selamat. Ancaman itu nyata dan membuat bulu kuduknya berdiri. Mereka tahu apa yang sedang ia lakukan. Media juga mulai mengendus sesuatu. Beberapa wartawan investigasi mulai meneleponnya. Apakah benar ada skandal investasi di perusahaan Anda? Tanya mereka. Dira hanya bisa menjawab, saya tidak bisa berkomentar.
Ia merasa terperangkap. Di satu sisi, ada para petinggi yang mengawasinya. Di sisi lain, ada ancaman dari orang tak dikenal. Dan kini, sorot lampu media siap menyorotnya kapan saja. Dira menjadi semakin terisolasi. Rekan-rekan kerja yang dulu akrab, kini menjaga jarak. Tekanan datang dari segala arah, mencekiknya perlahan. Setiap hari adalah perjuangan untuk tetap terlihat normal. Ia tahu, ia harus segera membuat keputusan. Di tengah tekanan yang semakin berat, Dira dihadapkan pada sebuah persimpangan jalan. Suatu malam, salah satu direksi, Pak Herman, menemuinya dengan tawaran menggiurkan. Dira, kamu anak yang pintar, bergabunglah dengan kami. Lupakan apa yang kamu temukan, akan ada kompensasi besar untukmu. Tawaran itu bagaikan bisikan iblis yang merdu. Dira membayangkan kehidupannya jika ia menerima tawaran itu. Posisi wakil direktur, apartemen mewah, mobil sport. Ia hanya perlu menutup mata, mengabaikan kebenaran, mengkhianati hati nuraninya. Pilihan itu menggoda, sekaligus menjijikkan. Dira memikirkan ayahnya, seorang guru sederhana yang selalu mengajarkan tentang kejujuran. Kekayaan terbesar kita adalah nama baik. Nak, pesan ayahnya selalu terngiang. Jika ia diam, ia menjadi bagian dari kejahatan itu. Ia akan hidup dalam kemewahan, tetapi kemewahan itu dibangun di atas penderitaan orang lain. Bisakah ia hidup dengan beban seperti itu? Di satu sisi, ada jalan yang mudah, aman, dan penuh kemewahan. Di sisi lain, ada jalan yang terjal, berbahaya, dan penuh risiko. Jalan integritas. Ia harus memilih, apakah ia akan menjual jiwanya demi uang dan kekuasaan, atau mempertaruhkan segalanya demi apa yang ia yakini benar. Dira merasa membutuhkan seseorang untuk berbagi beban. Pikirannya tertuju pada Rian, seorang manajer senior yang juga mentornya. Dengan hati-hati, di sebuah kafe yang sepi, Dira menceritakan sebagian kecil dari temuannya. Ia berharap Rian akan mendukungnya. Reaksi Rian di luar dugaan. Wajahnya pucat pasi, tidak menunjukkan dukungan, melainkan ketakutan. Dira, ini terlalu berbahaya, bisiknya. Lupakan saja. Dira merasa kecewa, tetapi ia mencoba memahami. Namun, keesokan harinya, semua akses Dira ke sistem data perusahaan tiba-tiba diblokir. File-file penting di komputernya mendadak hilang. Rian telah mengkhianatinya. Ia melaporkan percakapan mereka kepada para petinggi. Pengkhianatan itu terasa seperti tusukan di punggung. Dira kini benar-benar sendirian. Tidak ada seorang pun di dalam perusahaan yang bisa ia percaya. Setiap wajah di sekelilingnya kini terlihat seperti topeng. Ia merasa seperti berjalan di sarang ular. Situasi semakin memanas. Dira dipanggil lagi oleh direksi. Mereka menuduhnya mencoba mencuri data perusahaan. Ia sadar, ia tidak hanya melawan sistem korup, tetapi juga melawan mesin fitnah yang siap menghancurkannya. Di tengah keputusasaan,nya, Dira teringat satu hal. Sebelum semua aksesnya ditutup, ia berhasil menyalin sebagian kecil data krusial ke sebuah flash disk terenkripsi. Dengan tangan gemetar, ia membuat keputusan paling berisiko dalam hidupnya. Ia akan menghubungi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Ia menggunakan telepon umum dan kartu SIM baru. Ia mengatur pertemuan rahasia di sebuah tempat yang tidak terduga. Pertemuan itu terasa seperti adegan dalam film thriller. Ia bertemu dengan dua orang penyidik berwajah serius. Awalnya mereka skeptis. Dira dengan tenang menjelaskan temuannya. Ia menunjukkan data awal yang berhasil ia selamatkan. Para penyidik mulai melihat kilatan kebenaran dalam penjelasan Dira. Data yang ia berikan meskipun sedikit menjadi kunci pembuka. KPK mulai bergerak dalam senyap. Mereka melakukan verifikasi independen. Apa yang mereka temukan ternyata jauh lebih besar dan lebih mengejutkan dari laporan awal Dira. Skandal ini tidak hanya melibatkan petinggi Nusantara Capital, tetapi juga oknum pejabat dan politisi. Dira telah membuka kotak Pandora. KPK memutuskan untuk memulai operasi. Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana operasi penangkapan dilakukan. Pagi itu, suasana di PT Nusantara Capital terasa seperti biasa. Namun sekitar pukul 10 pagi, ketenangan itu pecah. Sejumlah mobil berhenti di lobi gedung. Puluhan penyidik KPK dengan rompi khas mereka masuk dengan cepat. Mereka menyebar ke beberapa lantai, termasuk ruang direksi di lantai 35. Karyawan terkejut. Dira duduk di mejanya, jantungnya berdegup kencang. Ia melihat para penyidik membawa beberapa petinggi perusahaan, termasuk Pak Basuki dan Pak Herman. Wajah mereka yang biasanya angkuh, kini pucat dan penuh ketidakpercayaan. Saat mereka digiring melewati mejanya, tatapan mereka bertemu dengan tatapan Dira.
Ada tatapan marah, tatapan benci, dan tatapan penuh pertanyaan. Dira hanya menatap lurus ke depan. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega bahwa kebenaran akhirnya memiliki kesempatan untuk bersuara. Langkah beraninya telah membuahkan hasil. Namun perjuangan belum berakhir. Penangkapan itu hanyalah awal. Media meledak, nama PT Nusantara Capital dan nama Dira sebagai saksi kunci ada di semua berita utama. Setelah proses pengadilan yang panjang dan melelahkan, kebenaran akhirnya menang. Para petinggi PT Nusantara Capital dan pihak-pihak lain yang terlibat terbukti bersalah. Mereka dijatuhi hukuman penjara dan denda yang sangat besar. Skandal ini menjadi salah satu kasus korupsi finansial terbesar dalam sejarah negara. Nama PT Nusantara Capital hancur dan akhirnya harus direstrukturisasi total. Kemenangan ini dirayakan oleh publik sebagai kemenangan keadilan atas keserakahan. Namun, bagi Dira, kemenangan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Ia kehilangan pekerjaannya. Tidak ada perusahaan finansial besar yang mau mempekerjakannya. Mereka melihatnya sebagai troublemaker. Namanya mungkin bersih di mata hukum, tetapi di industri keuangan, ia telah dicap sebagai pengkhianat lingkaran dalam. Ia harus memulai kariernya dari nol. Ia juga harus hidup di bawah program perlindungan saksi untuk beberapa waktu. Ia kehilangan rasa aman, stabilitas, dan lingkaran profesional yang telah ia bangun bertahun-tahun. Meski begitu, Dira tidak pernah menyesali keputusannya. Suatu sore, ia duduk di sebuah warung kopi sederhana, jauh dari gedung-gedung pencakar langit. Ia membaca berita tentang dampak kasusnya. Banyak investor kecil yang akhirnya mendapatkan kembali sebagian uang mereka. Ada reformasi besar dalam regulasi pasar modal untuk mencegah hal serupa terjadi lagi. Perjuangannya ternyata tidak sia-sia. Kisah Dira adalah cermin bagi kita semua. Di dunia yang silau oleh uang dan kekuasaan, integritas adalah kompas moral kita. Pertarungan antara idealisme dan pragmatisme selalu hadir. Satu suara kebenaran, sekecil apapun, mampu meruntuhkan kebohongan. Integritas adalah kompas yang menuntun kita di tengah badai keserakahan. Pilihlah jalan yang membuat Anda bisa pulang dengan kepala tegak.